Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pejuang kompeten, perkenalkan saya Ismi. Hari ini kita akan sharing terkait bagaimana menjawab soal uji kompetensi bidan Indonesia dengan cepat. Nah, di sini saya akan kasih tahu tips and triknya. Jadi, disimak ya videonya sampai akhir. Langsung saja kita ke soal kasusnya. Baik, pejuang kompeten, seperti yang pejuang kompeten lihat, ini merupakan salah satu bentuk kasus yang akan pejuang kompeten temui pada saat UKOM nanti. Nah, pada soal kasus ini terdapat bagian kasus, kemudian terdapat bagian pertanyaan, dan juga bagian option jawaban. Baik, pejuang kompeten, langkah pertama yang pejuang kompeten harus lakukan yaitu baca pertanyaannya terlebih dahulu, di mana pada kasus ini pertanyaannya adalah apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut. Langkah kedua, kita baca option jawabannya sekilas, ya, untuk mencari data fokus yang akan kita cari pada kasusnya. Yang ketiga, kita baca, ya, kita bisa membaca sekilas kasusnya untuk menemukan kata kunci atau clue, ya, untuk bisa menjawab kasus ini. Clue yang pertama, seorang perempuan umur 29 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu. Dia dengan keluhan nyeri perut bagian bawah. Clue selanjutnya didapatkan dari hasil anamnesis, yakni keluar darah sedang, ya, yang bercampur sedikit gumpalan. Clue yang ketiga didapatkan dari hasil pemeriksaan. Nah, di sini ada kontraksi uterus dan nyeri tekan abdomen bagian bawah. Nah, sampai sini saja pejuang kompeten bisa melihat bahwa ternyata di dalam kasus ini merupakan kasus abortus yang ditandai dengan hasil pemeriksaan, ya. Ada kontraksi uterus dan nyeri tekan abdomen bagian bawah, kemudian dari hasil anamnesisnya juga keluar darah sedang. Nah, kemudian di sini kita lihat ternyata ada kata kunci lagi, serviks membuka dan terdapat jaringan. Sehingga timbullah pertanyaan dalam kasus ini, yaitu apakah diagnosis yang paling tepat pada kasus tersebut? Maka jika kita melihat kata kunci, ya, pilihan jawaban yang tepat untuk pejuang kompeten bisa menjawab yaitu iya, option jawaban yang A, abortus incomplete. Kenapa abortus incomplete? Kenapa enggak option jawaban B, C, D, atau I yang benar? Baik, mari kita bahas satu persatu ya, supaya pejuang kompeten lebih paham terkait kasus ini. Nah, ini dia. Kunci jawabannya yaitu abortus incomplete. Kata kuncinya, nyeri tekan abdomen bagian bawah, tampak serviks membuka, ya, dan terdapat jaringan pada serviks. Kalau dia option jawaban yang B, abortus complete, dia serviksnya menutup, ya. Kemudian perdarahannya sedikit, nyerinya tidak ada, sehingga option jawaban yang B bukan option jawaban yang tepat. Kita lihat option jawaban yang C, abortus imminent. Ternyata abortus imminent juga serviksnya menutup. Kemudian perdarahannya gimana? Bercak hingga sedang, nyeri perut bagian bawah. Jadi option jawaban C bukan option jawaban yang tepat. Kita lihat lagi yang option jawaban D, missed abortion. Untuk missed abortion juga serviksnya tertutup. Nah, perdarahannya sedikit dan tidak disertai dengan adanya nyeri. Kita lihat yang option jawaban I, abortus incipient. Nah, serviksnya teraba kulit ketuban, ya. Ketika diperiksa, serviksnya itu teraba kulit ketuban, bukan terdapat jaringan, ya. Kemudian perdarahannya sedikit dan nyeri sekali.
Untuk yang abortus incipient juga ditandai dengan hasil konsepsinya itu tidak keluar, ya, sehingga abortus incipient itu bukan option jawaban yang tepat. Pada kasus ini, option jawaban yang tepat adalah option jawaban yang A, abortus incomplete. Karena tadi serviksnya membuka dan terdapat jaringan pada serviks. Baik, pejuang kompeten, semoga pada kasus ini dapat dipahami ya. Selanjutnya, kita beranjak ke kasus berikutnya. Untuk kasus ini, pertanyaannya adalah, apakah tanda pasti kehamilan pada kasus tersebut? Kemudian kita lihat sekilas opsi jawabannya, ya, mulai dari A sampai E. Kemudian kita lihat kata kuncinya. Iya. Perempuan umur 21 tahun, G1P0A0 datang ke BPM, ya, dia memeriksakan kehamilan untuk pertama kalinya. Clue yang kedua didapatkan dari di sini, ibu mengeluh merasa mual dan sering buang air kecil. Kita lihat ternyata di sini dari hasil pemeriksaannya ada aminore 5 bulan, pembesaran abdomen normal, kemudian terdapat juga DJJ 145 kali per menit. Nah, kira-kira pada kasus ini opsi jawaban yang mana ya yang paling tepat? Mari kita lihat. Iya, opsi jawaban yang paling tepat yaitu opsi jawaban yang E, terdengar DJJ. Baik, pejuang kompeten, supaya lebih paham, kita bahas ya. Nah, ini dia, kunci jawabannya E, terdengar DJJ. Kata kuncinya yaitu DJJ 145 kali per menit yang terdengar. Kita ketahui bahwa tanda kehamilan itu dibagi menjadi 3. Ada tanda pasti, tanda tidak pasti, dan juga tanda mungkin. Untuk yang tanda pasti di sini yang pertama, teraba bagian janin, ya. Kemudian yang kedua, gerakan janin di dalam rahim. Untuk gerakan janin di dalam rahim ini biasanya dirasakan pada usia kehamilan 5 bulan, ya. 5 sampai 6 bulan. Kemudian terdengar DJJ, ya, dan terlihat pada saat kita melakukan pemeriksaan, ya, terlihat bentuk janin, ya, pada ultrasonografi. Nah, kemudian pada kasus terdengar DJJ-nya yaitu 145 kali per menit, ya. Kemudian kita lihat tanda yang tidak pasti. Tanda tidak pasti yang pertama ada aminore, kemudian mual dan muntah, kemudian sering buang air kecil. Itu masuk ke tanda tidak pasti. Kalau yang tanda mungkin atau dugaan hamil, ada perut membesar, uterus membesar, tanda Hegar, dan tanda Chadwick. Sehingga ketika ditanyakan tanda pasti dari kehamilan, maka jawaban yang paling tepat pada kasus ini yaitu terdengar DJJ. Baik, pejuang kompeten, semoga pada kasus ini dapat dipahami ya. Selanjutnya, kita beranjak ke kasus berikutnya. Baik, pejuang kompeten, pada kasus ini pertanyaannya adalah, berapakah tafsiran berat janin atau TBJ pada kasus tersebut? Kemudian, kita lihat sekilas opsi jawabannya, ya, mulai dari A sampai E. Kemudian kita baca kasusnya. Pada kasus seorang perempuan ya yang berusia 25 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 9 bulan, datang ke PMB mengatakan ingin memeriksakan kehamilannya. Kemudian didapatkan hasil pemeriksaan, tekanan darahnya 110/80 mmHg, nadinya 85 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius, pernapasannya 20 kali per menit, TFU-nya 32 cm, palpasi kepala sudah masuk panggul, dan DJJ 145 kali per menit. Baik, pejuang kompeten, ketika ditanya tafsiran berat janin, maka kita langsung saja cari kata kuncinya.
Ya, kata kunci yang perlu pejuang kompeten ketahui ketika ditanyakan TBJ adalah ya, TFU-nya. Di kasus, TFU-nya 32 cm. Kemudian apalagi yang perlu diketahui ketika ditanyakan TBJ? Yaitu palpasi kepala sudah masuk panggul. Nah, itu yang harus diketahui ketika ada pertanyaan terkait dengan TBJ. Nah, kira-kira pada kasus ini, opsi jawaban yang mana ya yang paling tepat? Mari kita lihat. Ya, C, yaitu 3.255 gram. Kok bisa jawabannya C, 3.255 gram? Baik, pejuang kompeten, nggak usah bingung ya. Mari kita bahas. Nah, ini dia. Kunci jawabannya C, 3.255 gram. Kata kuncinya tadi yang pertama, tinggi fundus uteri. Di kasus, TFU-nya 32 cm. Dan kepala sudah masuk pintu atas panggul atau PAP. Rumusnya gimana TBJ? Dalam perhitungan TBJ, kita menggunakan rumus Johnson-Tossek, ya, di mana rumusnya yaitu BB sama dengan TFU dikurangi N kali 155. N-nya ini dilihat dari mana? Dilihat dari apakah kepala janin sudah masuk PAP atau pintu atas panggul atau belum. Ya, jika dia belum, kita lihat keterangannya. Nah, BB-nya tadi berat badan janin dalam gram, TFU tinggi fundus uteri, N-nya itu dilihat apabila kepala belum masuk PAP, berarti TFU-nya dikurangi 12. Nah, kebetulan di kasus ini ternyata sudah masuk pintu atas panggul, ya. Jadi TFU-nya dikurangi 11. Mari kita hitung ya bersama. Ya, ini dia. TFU dikurangi N itu 32 dikurangi 11 itu 21, baru dikalikan 155. Ingat ya, kita kurangi terlebih dahulu baru kita kalikan. Karena jelas nanti akan berbeda hasilnya ketika kita kalikan terlebih dahulu. Jadi, pejuang kompeten harus ingat ya, dikurangi terlebih dahulu. TFU-nya dikurangi apakah kepalanya sudah masuk panggul atau belum. Jika sudah masuk panggul, maka kita kurangi 11. Ya, jadinya di sini 32 kurangi 11, 21 dikali 155, maka opsi jawaban yang tepat yaitu C, 3.255 gram. Baik, pejuang kompeten, semoga pada kasus ini, pejuang kompeten dapat memahami. Baik, selanjutnya kita ke kasus berikutnya. Ini dia kasusnya. Pada kasus ini, pertanyaannya adalah, kapankah taksiran persalinan pada kasus tersebut? Yang ditanyakan adalah taksiran persalinan. Kemudian kita lihat opsi jawabannya sekilas ya. Di sini ada angka semua, otomatis ketika ada angka berarti ada rumusnya untuk menghitung. Kita lihat kasusnya. Seorang perempuan umur 23 tahun, G1, P0A0 datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil pengkajian kita lihat ada HPHT 21 April 2021. Dengan siklus haid 28 hari. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70 mmHg, pernapasan 18 kali per menit, kemudian nadinya 84 kali per menit, suhunya 36,8 derajat Celcius. Baik, pejuang kompeten. Yang perlu dilihat ketika ada pertanyaan taksiran persalinan, maka langsung saja kita cari kata kuncinya yaitu adalah HPHT. Ya, ingat, ketika ada pertanyaan terkait dengan taksiran persalinan, langsung saja kita nggak perlu baca kasusnya, langsung kita cari HPHT-nya. Kemudian kita hitung. Kita menggunakan rumus apa? Ya, nah, kita akan menggunakan rumus Nagel. Nah, kira-kira opsi jawaban yang mana ya yang paling tepat? Kita lihat dulu ya. Ya,
Option jawaban yang A, 28 Januari 2022. Baik, kita bahas ya. Ini dia. Kata kuncinya seperti yang saya bilang tadi adalah HPHT-nya ya, 21 April 2021. Tanggal 21 bulan 4 2021. Seperti yang saya bilang tadi, pejuang kompeten untuk menentukan tafsiran tanggal persalinan atau TTP atau HPL ya, kita menggunakan rumus Nagel. Di mana rumus Nagel ini ada dua ya. Kapan kita menggunakan rumus 1, kapan kita menggunakan rumus 2, itu pejuang kompeten harus ingat. Rumus 1 digunakan apabila HPHT-nya Januari sampai Maret ya, mulai dari bulan Januari sampai bulan Maret. Rumus 2 digunakan apabila HPHT-nya berada pada bulan April sampai Desember. Kemudian pada kasus di sini ternyata berada pada bulan 4. Itu artinya kita menggunakan rumus 2 ya. Kita lihat dulu. Untuk yang rumus 1, harinya ditambah 7, bulannya ditambah 9, tahunnya itu tetap. Rumus 2 itu harinya ditambah 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Baik, pejuang kompeten. Karena di sini HPHT-nya bulan 4, jadi kita menggunakan rumus 2. Kita ke pembahasan selanjutnya ya. Ini dia. Harinya ditambah 7, 21 ditambah 7 itu 28, bulannya tadi bulan 4 ya, itu dikurangi 3, jadi 1, tahunnya ditambah 1. Jadi 2021 tambah 1 sama dengan 2022. Jadi, opsi jawaban yang paling tepat pada kasus ini yaitu A, 28 Januari 2022. Baik, pejuang kompeten, semoga pada kasus ini dapat dipahami ya. Selanjutnya, kita beranjak ke kasus berikutnya. Ini dia kasusnya. Pada kasus, pertanyaannya adalah apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, yang ditanyakan adalah diagnosis. Kita lihat opsi jawabannya. Ada hipertensi kehamilan, hipertensi kronis, preeklamsi ringan, preeklamsi berat, dan juga ada eklamsi. Kemudian, kita cari clue atau kata kunci pada kasus untuk bisa menjawab kasus ini. Clue yang pertama. Seorang perempuan umur 30 tahun, G1, P0A0, hamil 35 minggu. Ya. Dia datang ke BPM, keluhannya ternyata pusing. Nah, clue yang kedua didapatkan dari hasil anamnesis, yakni keluhannya tidak disertai dengan pandangan kabur atau nyeri ulu hati. Ya. Di sini clue yang ketiga, tidak ada riwayat tekanan darah tinggi. Kita lihat hasil pemeriksaan. Ternyata tekanan darahnya di sini 140 per 100 mmHg. Kemudian pernapasannya normal 20 kali per menit. Nadinya juga normal 84 kali per menit. TFU-nya 32 cm. DJJ-nya juga normal 148 kali per menit. Kemudian ternyata yang menjadi kata kuncinya juga di sini adalah protein urinnya positif 1. Maka, jika kita melihat clue atau kata kunci pada kasus ini, pilihan yang tepat untuk pejuang kompeten bisa menjawab yaitu opsi jawaban yang C, preeklamsi ringan. Kenapa preeklamsi ringan? Kenapa enggak opsi jawaban yang A, B, D, ataupun E yang benar? Mari kita bahas. Baik, pejuang kompeten. Kita lihat di sini jawabannya adalah C. Preeklamsi ringan. Data yang menonjol, keluhannya tidak disertai dengan pandangan kabur atau nyeri ulu hati, kemudian tidak ada riwayat hipertensi, ya. Tekanan darahnya 140 per 100 mmHg, kemudian ada protein urinnya di situ, positif 1.
Ingat, apabila seorang ibu hamil tidak ada riwayat hipertensi, tetapi tekanan darah sistolnya 140, kemudian diastolnya lebih dari 90 mmHg, maka diagnosisnya yaitu kepereklamsi ringan. Kenapa nggak hipertensi kehamilan? Jawabannya, kalau dia hipertensi kehamilan ditandai dengan hipertensi yang dialami saat usia kehamilannya di bawah 20 minggu. Sementara pada kasus usia kehamilannya 35 minggu. Jadi, hipertensi kehamilan bukan opsi jawaban yang tepat. Kemudian kita lihat hipertensi kronis. Hipertensi kronis bukan jawaban yang tepat karena ditandai dengan kehamilan dengan riwayat hipertensi. Sementara pada kasus tidak ada riwayat hipertensi. Selanjutnya kita lihat yang pereklamsi berat. Untuk yang pereklamsi berat ditandai dengan tekanan darahnya meningkat menjadi sistolnya 160 mmHg, kemudian diastolnya 110 mmHg per lebih atau lebih ya. Kemudian protein urinnya bisa positif 3 ataupun juga positif 4. Kemudian ditandai juga dengan adanya odim ya di wajah dan juga di bagian tangan. Sementara pada kasus tidak ada gejala seperti itu. Sehingga opsi jawaban pereklamsi berat bukan opsi jawaban yang tepat. Kita lihat yang eklamsia. Untuk yang eklamsia bukan juga opsi jawaban yang tepat karena eklamsia itu ditandai dengan adanya gejala dari pereklamsi ya, gejala dari pereklamsi berat ditambah dengan adanya kejang. Sehingga untuk opsi jawaban yang eklamsia bukan opsi jawaban yang tepat. Jadi, pada kasus ini opsi jawaban yang paling tepat yaitu pereklamsi ringan. Baik, pejuang kompeten, semoga pada kasus ini dapat dipahami ya. Dan ini kita sudah berada pada kasus yang terakhir. Baik, pejuang kompeten, semoga kita bisa bertemu pada video-video selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya channel ini terus berkembang. Dan juga pejuang kompeten dapat notifikasi setiap kali saya membuat video. Bye, salam kompeten. Terima kasih.